Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen versus. Di segmen versus kali ini saya akan membandingkan 5 buah web browser yang akan kita cari browser mana yang paling bagus di antara yang lainnya. Kita nilai dari yang pertama itu adalah nilai benchmarknya menggunakan Benchmark Web 3.0. Kemudian kita nilai dari penggunaan prosesor dan juga memorinya, berapa persen yang digunakan oleh web browser ini, dan yang terakhir adalah download dan juga upload speed testnya. Nah, di episode versus kali ini saya sudah menyediakan 5 browser. Yang pertama adalah Google Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, kemudian ada Microsoft Edge. Microsoft Edge ini miliknya Windows, ada juga Opera browser, dan yang terakhir adalah Brave. Nah, Brave ini adalah browser yang belum lama tapi katanya punya performa yang cukup bagus. Saya juga penasaran mana yang paling bagus dari 5 ini. Kita langsung uji coba. Di sini yang pertama adalah saya menggunakan Benchmark Web 3.0. Nah, kenapa saya di sini pilih Benchmark Web 3.0 sebagai alat uji coba dari browser-browser kelima browser ini? Jadi yang pertama, basicnya itu adalah web yang semuanya dari browser ini bisa akses, dan yang kedua itu teman-teman di Benchmark Web 3.0 itu ada 20 kali pengujian yang merupakan kemampuan dari sebuah web browser gitu. Jadi ada 20 kali pengujian dan itu nanti jalan otomatis sendiri, dan nanti hasilnya itu bisa terpampang langsung skornya. Dan yang paling enak lagi di Benchmark ini, teman-teman bisa lihat engine apa yang digunakan oleh web browser yang sedang kita uji coba, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung uji coba di sini. Yang pertama adalah si Google Chrome. Google Chrome di sini memperoleh nilai 549,19, di mana si Google Chrome ini menggunakan engine Chromium, sebutannya Chromium. Nah, selanjutnya di skor tersebut ada breakdownnya juga, ada CSS capabilities yang mencapai 57,75% dan lain-lain sebagainya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Dan selanjutnya di web browser yang selanjutnya adalah si Mozilla Firefox. Nah, Mozilla Firefox ini beda sendiri dibandingkan dengan web browser yang kita uji coba sekarang. Jadi 4 itu menggunakan engine yang sama miliknya Chrome, yaitu Chromium. Kemudian yang Brave itu menggunakan yang Mozilla Firefox itu menggunakan Gecko. Jadi nama engine-nya itu Gecko. Dan di sini memang kelihatan banget untuk perbedaan dari skornya, karena si Mozilla itu memperoleh hanya 406,96%. Dan selanjutnya untuk Microsoft Edge itu memperoleh paling gede. Jadi Microsoft Edge ini web browser bawaan dari Windows 10. Ketika teman-teman install Windows 10, di situ Microsoft Edge ini juga bakal ada, dan teman-teman tinggal update aja sih sebenarnya. Dan ya, skornya dari Benchmark ini dia paling gede sendiri, yaitu 568,65% gitu. Dan selanjutnya di Opera browser di angka 500 juga, tapi nggak sampai ke ke 400 kayak Mozilla, di 521, dan kalau di Brave 526. Jadi antara Brave dengan Opera itu hampir sama. Kemudian di atasnya lagi itu ada Chrome, dan di atasnya lagi adalah Microsoft Edge. Itu menurut ini Benchmark Web 3.0, dan yang paling akhir, yang paling rendah adalah si Mozilla Firefox, teman-teman. Itu yang pengujian bentuk pertama. Pengujian yang kedua yaitu kita melihat seberapa besar konsumsi dari masing-masing web browser ini terhadap prosesor dan juga RAM yang digunakan. Jadi saya di sini membuka 10 tab, di mana masing-masing tabnya itu saya buka YouTube. Jadi ada 10 tab YouTube di situ, dan saya jalankan bareng. Kemudian saya lihat di Task Manager. Nah, oke, yang pertama di sini kita tes seperti biasa, yaitu Google Chrome. Google Chrome ini
setelah menjalankan 10 tab YouTube, kemudian dijalankan bareng dan saya lihat di Task Manager, si Google Chrome ini untuk CPU usage-nya sekitaran 36-37%. Kemudian untuk memorinya itu antara 900 sampai 1 gigaan ya teman-teman. 900, 800 kayak gitu. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya di sini saya itu menggunakan prosesor dari AMD FX 6300, ya prosesor jadul. Kemudian saya juga pakai modul RAM yang juga jadul, 8GB DDR3 masih. Jadi ya kalau misalkan teman-teman punya konfigurasi spek yang lebih tinggi dari ini, kemungkinan masih sangat bisa dan lancar untuk membuka 10 tab YouTube bebarengan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita uji coba si Mozilla. Nah, si Mozilla ini ternyata ketika kita pantau di Task Manager, dia menghabiskan CPU usage itu sampai bisa 50 sampai 70% gitu, 65 kayak gitu. Yang paling rendah itu di angka 20-an, 20, 45, 65, naik lagi turun lagi kayak gitu. Dan untuk memori usage-nya atau RAM-nya itu di angka 1,5 GB, bukan lagi di angka 900 MB atau 800 atau 1,1 kayak gitu. Jadi paling gede ini si Mozilla untuk yang kedua ini. Jadi dari dua yang sudah saya uji antara Google Chrome dan Mozilla, yang paling gede si Mozilla ini. Lanjut kita akan uji lagi yang ketiga, yaitu si Microsoft Edge. Nah, apakah si Microsoft Edge ini performanya juga akan sama seperti ketika kita uji di benchmarknya di di Benchmark Web 3.0? Ya, untuk pertama kali load itu bisa mencapai sama 60 sampai 50, tapi setelah kita agak lama jalanin di angka 20%-an untuk CPU usage-nya, teman-teman. Untuk memory usage-nya di sini lebih stabil antara 800, 900 sampai 1,1 1,2 GB. Jadi nggak terlalu mencolok. Jadi kalau dibandingkan dengan Mozilla, ya lebih milih si Edge ini gitu. Selanjutnya si Opera. Nah, si Opera ini sama juga, kita buka 10 tab YouTube, kemudian kita uji, kita lihat, dan angka untuk CPU usage-nya berada di angka 20-an persen. Mirip-mirip lah sama antara Google Chrome, kemudian antara Microsoft Edge dan juga si Opera ini, karena menggunakan engine yang sama gitu. Jadi kalau misalkan beda ya tanda tanya juga sih gitu. Kalau untuk pemakaian RAM-nya juga sama, sekitaran 1,1, 900, 800 kayak gitu. Jadi bisa ditebak dong Brave seperti apa. Nah, Brave ternyata setelah saya uji coba juga sama, membuka 10 tab YouTube itu dia sama juga gitu. Ternyata engine dari sebuah web browser itu sangat mempengaruhi kinerja dari web browser itu sendiri. Pemakaian dari CPU usage di angka 20-an juga sama persis, paling mentok di 40 dan turun lagi ke 20 kayak gitu. Dan untuk RAM-nya pemakaiannya itu ada 1,2, 1,1, tapi lebih stabil kalau Brave itu di 1,2 GB. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk pengujian kedua ini dapat disimpulkan kalau penggunaan engine di web browser itu sangat mempengaruhi 4 web browser yang kita uji, yaitu Google Chrome, kemudian Microsoft Edge, terus Opera, dan yang terakhir Brave. Itu konsumsi CPU dan juga konsumsi memorinya mirip-mirip lah ya, kecuali si Gecko ini, Mozilla. Si Mozilla ini punya konsumsi CPU yang gede, kemudian memorinya juga gede dikonsumsinya. Oke, itu pengujian metode kita yang kedua. Selanjutnya masuk ke metode yang terakhir, yaitu speed test, download dan juga upload. Oke, perlu teman-teman ketahui di sini saya menggunakan internet dari IndiHome 20 mega dan dengan bandwidth 20 mega, dan saya coba untuk mengetes speed download
dan juga speed upload dari masing-masing browser. Setelah saya uji coba di sini untuk si Google Chrome, pingnya itu 11 milisecond. Saya uji coba 1 kali. Sebenarnya kurang sih kalau 1 kali, seharusnya 2 atau 3 kali atau bahkan bisa lebih, nanti di rata-rata kayak gitu kan. Kemudian untuk speed downloadnya hanya 7,8, unggahnya 1,34. Ini sangat mengejutkan sih sebenarnya, dimana si Google Chrome ini dia memperoleh nilai yang agak kecil gitu. Nah, selanjutnya saya penasaran, akhirnya saya coba untuk ke Mozilla-nya. Nah, di Mozilla ini ternyata pingnya lebih gede dibandingkan di Chrome. Dia mencapai 24 milisecond. Nah, teman-teman, ping itu semakin besar semakin jelek. Catatan, kalau kecepatan download dan kecepatan upload itu semakin besar semakin bagus. Dan untuk kecepatan downloadnya 11 Mbps, untuk kecepatan uploadnya 1,4 gitu. Lanjut ke Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge ini secara mengejutkan punya ping cuma 7 milisecond. Nah, dibandingkan dengan Chrome itu 11 milisecond. Sedangkan untuk Microsoft Edge itu hanya 7, teman-teman. Downloadnya lumayan, dia 12 MB per second, untuk uploadnya 1,42 MB per second. Nah, yang paling kecil di pingnya adalah si Opera. Opera browser ini cuma 6 milisecond, teman-teman. Tapi downloadnya masih kalah dengan Microsoft Edge. Dia di 11,68, sedangkan unggahnya atau uploadnya di 1,42 MB per second, mirip dengan Microsoft Edge. Kemudian yang terakhir adalah si Brave. Nah, web browser Brave ini pingnya lumayan gede, yaitu 18 milisecond. Kemudian untuk downloadnya 13,31, paling besar dibandingkan dengan browser-browser yang lainnya untuk kecepatan download. Nah, untuk kecepatan uploadnya hanya 1,37, kalah dengan Opera dan juga si Microsoft Edge gitu, teman-teman. Oke, jadi dari ketiga tesnya ini, mana browser yang paling bagus? Kalau bisa kita tarik kesimpulan, pengujian pertama nilai yang paling besar adalah Microsoft Edge. Kemudian di pengujian kedua dilihat dari engine apa yang digunakan. Kalau engine-nya sama, kayak misalkan si Chromium misalkan, itu dia lebih unggul dibandingkan si Gecko. Terus yang ketiga adalah speed test. Nah, speed test itu yang misalkan teman-teman butuh penggunaan game online yang ada di browser misalkan. Nah, itu butuh ping yang kecil kan. Nah, itu bisa lihat ping yang kecil yang mana. Kemudian misalkan butuh upload atau download yang lebih kenceng, teman-teman bisa juga nilai di situ. Untuk downloadnya Brave yang paling besar. Kemudian untuk pingnya yang paling kecil Opera. Sedangkan untuk uploadnya itu ada di Mozilla Firefox. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah seperti apa spesifikasi dari laptop atau PC teman-teman. Misalkan teman-teman pakai seperti yang punya saya seperti ini, konfigurasinya RAM-nya cukup lah ya, lumayan gede, 8 gitu. Kemudian tapi prosesornya prosesor tipe lama. Nah, coba teman-teman cari di pengujian kedua mana yang menggunakan konsumsi power supply atau CPU yang paling sedikit. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai browser andalan teman-teman semuanya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga tontonan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay healthy teman-teman, di rumah aja, jangan kemana-mana meskipun lebaran ya. Semoga wabah ini cepat selesai dan Indonesia bebas dari corona, amin. Oke teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman misalkan ada request mau buat perbandingan apa lagi, teman-teman silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka, like video ini dan share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang menonton tapi belum subscribe Sokutek agar teman-teman gak ketinggalan pembahasan menarik seperti ini dan juga informasi terbaru seputar teknologi dan juga game. Saya Afat, salam game tech.